Malam itu, di desa lembah gelap, sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, Arman dan teman-temannya memutuskan untuk bermain petak umpet di tempat yang dianggap angker pemakaman tua yang terletak di pinggir desa. Mereka mendengar cerita dari warga tua bahwa tempat itu dihuni oleh makhluk halus yang disebut pocong hitam, tetapi Arman tidak takut. Bahkan, ia merasa tertantang untuk membuktikan bahwa itu hanya mitos belaka. Sini, kita main cepat. Jangan takut, cuma cerita orang tua, kata Arman sambil tertawa, merasa sudah siap untuk menghadapi segala hal yang ada di sana. Meski ada kekhawatiran di hati mereka, teman-teman Arman yang lain mengikuti saja. Rudy, yang sedikit cemas, memilih bersembunyi di dekat pohon besar, sementara Danny lebih memilih sudut yang jauh dari pemakaman. Miko dan Budi memutuskan untuk bersembunyi di balik batu nisan besar di pojok pemakaman. Namun, malam semakin larut, dan suasana yang tadinya ceria mulai berubah. Angin malam yang dingin menyapu tubuh mereka, membuat udara terasa semakin berat. Arman yang sedang bersembunyi di antara batu nisan mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suara langkah kaki yang berat terdengar dari arah hutan, semakin mendekat. Arman menahan napasnya, berusaha mendengar lebih jelas, tapi yang ia dengar bukan hanya langkah kaki. Ada suara desisan, seperti suara makhluk yang berusaha bergerak di antara daun-daun kering. Dengar itu, bisik Rudy yang bersembunyi tak jauh dari Arman. Arman mengangguk, namun hatinya mulai merasa gelisah. Sejak beberapa waktu lalu, ia merasa seolah ada yang mengawasi. Tiba-tiba, sebuah sosok hitam melayang muncul dari balik pohon besar. Tubuhnya terbungkus kain kafan yang sudah kotor, wajahnya kosong, dan matanya tidak tampak, hanya gelap. Sosok itu bergerak pelan, menapaki tanah dengan suara bergetar yang menambah ketegangan malam itu. Itu, pocong hitam, suara Danny terdengar gemetar, menarik perhatian Arman dan yang lainnya. Rudy yang semakin takut berlari menuju Arman. Kita harus pergi, itu bukan permainan lagi, itu nyata, teriaknya. Namun, Arman hanya bisa menatap kosong ke arah sosok yang semakin mendekat. Tubuhnya membeku, tak bisa bergerak. Saat pocong hitam itu semakin dekat, udara di sekitarnya semakin dingin, seolah menarik energi kehidupan dari tubuh Arman. Dengan seketika, Arman terjatuh ke tanah, tidak sadarkan diri. Teman-temannya yang melihat kejadian itu langsung panik. Rudy, dengan penuh ketakutan, berlari menuju rumah Arman untuk meminta bantuan. Setibanya di rumah, Bu Marni, ibu Arman, terkejut melihat anaknya yang terjatuh dengan tubuh membiru. Arman, apa yang terjadi padamu? Tanyanya cemas, sambil berusaha membangunkan anaknya. Beberapa saat kemudian, Kiai Slamet, seorang dukun tua yang dikenal memiliki kemampuan untuk menangani hal-hal mistis, datang ke rumah Arman. Melihat kondisi Arman yang parah, Kiai Slamet langsung memeriksa tubuh Arman dan mengerutkan kening. Anak ini terkena kutukan dari pocong hitam, katanya dengan tegas. Jika tidak segera diatasi, jiwa Arman bisa hilang. Seluruh desa yang mendengar cerita itu mulai merasa cemas. Kiai Slamet menyarankan agar tidak ada yang keluar rumah setelah malam tiba dan meminta warga untuk menyiapkan bambu kuning di depan rumah mereka sebagai pelindung dari bahaya. Arman pun harus menjalani ritual pengobatan yang melibatkan pembacaan Al-Quran selama 7 malam berturut-turut untuk mengusir kutukan pocong hitam tersebut. Namun, pocong hitam itu masih mengintai, dan desa lembah gelap harus bersiap menghadapi teror yang lebih mengerikan di malam-malam berikutnya. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, desa lembah gelap tidak pernah kembali seperti semula. Ketegangan di antara para penduduk semakin terasa, apalagi setelah Arman mengalami kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Meskipun Kiai Slamet berusaha keras mengobati Arman dengan membaca ayat-ayat suci, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati para warga. Selama 7 hari berturut-turut, Kiai Slamet datang ke rumah Arman, mengajarkan penduduk desa cara-cara untuk melindungi diri mereka dari teror yang mungkin datang. Semua barang-barang di luar rumah harus dibawa masuk, dan bambu kuning harus dipasang dengan hati-hati.
menghadap ke arah barat, menuju tempat yang dianggap sebagai pintu masuk bagi roh-roh jahat. Namun, meskipun semua upaya itu dilakukan, pocong hitam itu tetap mengintai. Warga desa mulai merasakan kegelisahan yang semakin mencekam. Setiap malam, beberapa orang mulai mendengar suara aneh, seperti langkah berat di sekitar pemakaman, suara desisan yang tidak jelas sumbernya, dan bahkan ada yang melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Arman, meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih, mulai merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa pocong itu memilih desa kita? Apa yang sebenarnya dia inginkan? Pikirnya dalam hati, mencoba mencari tahu lebih dalam. Pada suatu malam, Rodi datang ke rumah Arman dengan wajah cemas. Arman, aku mendengar ada yang menghilang di hutan sebelah pemakaman. Beberapa warga desa sudah hilang tanpa jejak, dan mereka mengira pocong hitam itu yang menculik mereka, katanya dengan suara bergetar. Arman menurutkan kening. Jadi dia bukan hanya sekadar menakut-nakuti, dia benar-benar menculik orang. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang pocong itu. Aku tidak bisa membiarkan dia terus meneror desa ini. Dengan tekad bulat, Arman, Rodi, Miko, dan Danny merencanakan untuk menyelidiki pemakaman di malam hari. Mereka yakin, jika mereka bisa menemukan asal-usul pocong hitam itu, mereka mungkin bisa menghentikan terornya. Malam itu, dengan langkah hati-hati, mereka melangkah menuju pemakaman. Udara malam terasa semakin berat, dan bayang-bayang pepohonan yang gelap seakan menyembunyikan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Mereka membawa lentera dan bambu kuning yang dipasang di pinggir jalan sebagai pelindung. Jangan takut, Arman berbisik, meskipun dirinya sendiri merasa cemas. Kita hanya mencari kebenaran. Mereka sampai di pemakaman yang sepi, dan suasana semakin mencekam. Begitu sampai di sana, mereka melihat sesuatu yang aneh. Tanah di sekitar beberapa makam tampak terangkat, seolah ada sesuatu yang baru saja keluar dari dalam tanah. Ini tidak biasa, kata Miko, mencengkram bambu kuning yang ia bawa dengan erat. Ada yang tidak beres di sini. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemerisik di antara batu nisan. Suara itu semakin lama semakin keras, seperti ada yang mendekat. Semua orang terdiam, tak berani bergerak. Lalu, dari balik salah satu pohon besar, muncul sosok yang mereka takuti, pocong hitam. Wajahnya yang buram dan matanya yang kosong menatap mereka dengan tatapan mengerikan. Tanpa suara, pocong itu melayang mendekat. Jangan lari, jangan biarkan dia mengejar kita. Teriak Arman dengan penuh keberanian, berusaha menenangkan teman-temannya. Namun, pocong itu seolah tidak terpengaruh. Tubuhnya melayang perlahan, dan ada bau busuk yang mulai menyebar di udara, bau yang mirip dengan daging terbakar. Arman menatap pocong itu dengan mata penuh tekad. Kami akan mengungkap siapa kamu sebenarnya, katanya dengan suara mantap. Tiba-tiba, pocong itu berhenti. Seolah dia mendengar kata-kata Arman, dia melayang mundur sedikit. Kemudian, dalam keheningan yang menegangkan, pocong itu berbalik dan menghilang di antara pepohonan. Tidak ada suara, tidak ada jejak yang tertinggal. Apakah itu benar-benar pocong hitam? Tanya Rudi, masih gemetar. Arman mengangguk perlahan, tapi kenapa dia mundur? Ada sesuatu yang lebih besar di balik teror ini. Kita harus tahu siapa yang mengirimnya, dan kenapa dia mengincar desa kita. Mereka kembali ke desa dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Arman merasa bahwa pertempuran mereka dengan pocong hitam ini baru saja dimulai, dan ada rahasia yang harus mereka ungkap sebelum lebih banyak korban jatuh. Keesokan harinya, suasana di desa lembah gelap semakin mencekam. Meski tidak ada kejadian aneh yang terjadi semalam, perasaan cemas tetap menyelimuti desa itu. Warga yang tinggal di dekat pemakaman merasa tidak tenang, dan banyak dari mereka yang melarang anak-anak keluar malam, khawatir jika pocong hitam itu kembali muncul. Namun, bagi Arman, rasa penasaran semakin membuncah. Ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang lebih besar dari sekadar teror pocong hitam yang mereka lihat kemarin malam.
Ada jejak yang harus diikuti, dan ia yakin itu ada di dalam hutan tembus, hutan yang terletak di sebelah pemakaman dan dikenal sebagai tempat yang sangat angker. Arman, kamu benar-benar akan masuk di dalam hutan itu? Tanya Rudy dengan cemas. Kamu tahu kan, banyak cerita tentang hutan itu. Banyak orang yang hilang, dan tak satu pun yang kembali dengan selamat. Jika kita tidak masuk dan mencari tahu lebih dalam, pocong hitam itu tidak akan berhenti. Kita harus tahu siapa yang mengirimnya, jawab Arman dengan yakin. Kalian ikut atau tidak? Rudy menatap sahabatnya dengan ragu, lalu menangguk. Miko dan Danny juga ikut bergabung, meski ketakutan jelas terlihat di wajah mereka. Aku ikut, Arman, tapi aku janji kita akan berhati-hati, kata Miko, mencoba menenangkan diri. Malam itu, dengan langkah perlahan dan hati yang gelisah, mereka berempat menyusuri jalan setapak menuju hutan tembus. Di tangan mereka, lentera kecil memberikan cahaya redup yang semakin lemah seiring semakin dalam mereka memasuki hutan. Semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak suara aneh yang terdengar, seperti desisan dari celah-celah pohon, suara gemerisik dedaunan, dan kadang-kadang mereka merasa seolah ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Apakah kalian mendengar itu? Tanya Danny dengan suara berbisik, matanya yang penuh ketakutan menatap ke kiri dan kanan. Sepertinya ada yang mengikuti kita. Arman menenangkan teman-temannya. Jangan panik, kita harus terus maju. Pocong hitam itu ada di sini, dan kita harus menemukannya. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah batu besar yang terletak di tengah-tengah jalan setapak. Batu itu terlihat sangat tua dan tertutup lumut, seperti benda yang sudah ada sejak zaman dulu. Namun, yang paling mencurigakan adalah adanya ukiran di permukaan batu tersebut, ukiran yang berbentuk tanda misterius, seperti simbol yang pernah mereka lihat di dekat pemakaman. Ini dia, kata Arman sambil mendekati batu tersebut. Ini pasti petunjuk untuk mengungkap rahasia pocong hitam. Miko mendekat, dan jari-jarinya menyentuh ukiran itu. Seketika, sebuah getaran halus terasa di tanah, dan mereka mendengar suara seperti pintu besar yang sedang terbuka. Tiba-tiba, tanah di sekitar batu itu mulai bergerak, dan sebuah lubang besar terbuka di bawah mereka. Astaga, apa ini? Teriak Danny, mundur beberapa langkah. Arman memerintahkan mereka untuk berhati-hati, tetapi rasa penasaran tetap mengalahkan rasa takut. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam lubang tersebut. Begitu mereka turun ke bawah, mereka menemukan sebuah ruangan gelap yang sangat besar, dengan dinding-dinding yang terbuat dari batu yang tertutup lumut. Ini sepertinya bukan tempat biasa, bisik Miko. Ada sesuatu yang sangat tua dan berbahaya di sini. Di tengah ruangan, mereka melihat sebuah batu altar besar yang tampaknya digunakan untuk upacara tertentu. Di sekeliling altar itu terdapat banyak lilin yang sudah padam, serta beberapa benda-benda aneh yang tidak bisa dijelaskan. Ini tempat penyembahan, kata Arman, matanya penuh dengan tekad. Pocong hitam itu berasal dari sini. Ini tempat di mana ritual-ritual jahat dilakukan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki berat dari arah belakang. Ada seseorang di sini, kata Rudy, wajahnya berubah pucat. Apa itu? Mereka berbalik, dan di depan mereka muncul sosok yang sangat menakutkan. Seorang pria tua dengan jubah hitam yang panjang, wajahnya tertutup oleh topeng kayu yang menyerupai tengkorak. Di tangannya, ia memegang sebuah tongkat yang bersinar dengan cahaya merah gelap. Siapa kalian? Pria itu bertanya dengan suara serak dan dalam. Apa yang kalian cari di sini? Arman maju selangkah. Kami mencari tahu tentang pocong hitam. Apa yang sebenarnya terjadi di desa kami? Pria tua itu tersenyum sinis. Pocong hitam adalah penjaga bagi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah lama terpendam di bawah tanah ini. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Tapi, kalian akan segera tahu. Tiba-tiba, pria itu mengangkat tangannya, dan ruang di sekitar mereka menjadi gelap gulita. Lampu lentera mereka padam dalam sekejap, dan suara gemuruh mulai terdengar di sekitar mereka. Tanah mulai bergetar,
dan suara keras seperti jeritan melingkari mereka. Ketika ruang sekitar mereka gelap gulita, hanya suara gemuruh yang semakin kuat dan langkah berat yang terdengar. Arman, Rudy, Miko, dan Danny berdiri terdiam, merasakan ketegangan yang luar biasa. Tanah di bawah kaki mereka bergetar dengan hebatnya, dan udara di sekeliling mereka terasa semakin berat. Mereka tidak bisa melihat apa-apa, hanya mendengar suara aneh yang berputar-putar di sekitar mereka. Arman, apa yang terjadi? Bisik Miko dengan suara gemetar, matanya terbelalak mencari sesuatu yang bisa dijadikan pegangan. Arman, meskipun ketakutan, mencoba tetap tenang. Tetap tenang, kita harus mencari jalan keluar dari sini, ucapnya, namun suaranya terdengar kurang meyakinkan. Pria tua yang muncul di depan mereka, dengan topeng tengkorak yang menakutkan, berdiri tegak tanpa bergerak. Kalian tidak akan bisa keluar begitu saja, katanya dengan suara serak yang dalam. Kalian telah mengganggu ritual yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Danny merasakan hawa dingin yang menusuk, tubuhnya mulai gemetar. Ritual apa yang sedang kalian lakukan di sini? Apa yang kalian sembunyikan? Tanya Danny, berusaha menantang meskipun ia tahu jawabannya bisa jadi lebih buruk dari yang dibayangkan. Pria tua itu tertawa rendah. Kami tidak menyembunyikan apa-apa. Kami hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh leluhur kami. Ritual untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Pocong hitam itu adalah penjaga, bukan pembunuh. Tapi kalian datang ke sini dengan niat yang salah. Arman memajukan langkahnya. Kami hanya ingin tahu siapa yang mengirim pocong hitam itu. Apa yang sebenarnya terjadi di desa kami? Tanyakan itu kepada diri kalian sendiri, jawab pria tua itu, matanya menyipit, seolah bisa melihat isi hati Arman. Kalian bukan orang pertama yang datang ke sini, dan kalian tidak akan menjadi yang terakhir. Tiba-tiba, sebuah cahaya merah menyala dari tengah ruangan. Itu bukan cahaya lentera, tetapi cahaya yang bersumber dari altar batu besar di tengah ruangan yang mereka temukan sebelumnya. Cahaya itu semakin terang, memancarkan kilau yang menakutkan dan membuat suasana semakin mencekam. Rudy menarik napas berat. Kita harus pergi dari sini, Arman. Ini tidak baik, kita harus memberitahu orang lain. Namun Arman, yang mulai merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, tetap diam. Ia merasakan ada dorongan yang kuat untuk mendekati altar tersebut. Ada sesuatu yang menarik dirinya, seakan-akan suara dari dunia lain memanggilnya. Sesuatu yang besar akan terjadi di sini, kata Arman dengan suara datar. Kita tidak bisa pergi begitu saja. Kita harus menghentikan semuanya. Miko dan Danny saling pandang, ragu. Namun, rasa takut mulai bergeser menjadi rasa penasaran yang lebih besar. Apa maksudmu, Arman? Tanya Miko, sedikit menggigil. Pria tua itu kembali bicara, namun kali ini suaranya penuh ancaman. Jangan ganggu altar itu. Jika kalian melangkah lebih jauh, kalian akan melepaskan lebih banyak daripada yang bisa kalian tanggung. Namun, Arman sudah tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia melangkah menuju altar dengan penuh keyakinan. Tanpa memperdulikan peringatan dari pria tua itu, ia menyentuh batu altar yang terasa sangat dingin. Begitu ia menyentuhnya, seluruh ruangan bergetar hebat, dan suara-suara keras mulai terdengar dari bawah tanah. Lalu, tiba-tiba, sosok pocong hitam muncul kembali, berdiri tegak di depan mereka. Wajahnya sangat menyeramkan, kulitnya hitam legam, dengan mata merah menyala yang seolah menembus jiwa. Suasana semakin panas, dan pocong itu mulai bergerak perlahan menuju mereka. Rudy langsung mundur, wajahnya pucat pasi. Itu pocong hitam. Kita harus keluar sekarang juga. Namun, pria tua itu hanya tersenyum. Tidak ada yang bisa keluar sekarang. Kalian sudah terlibat dalam ritual ini. Hanya ada satu cara untuk keluar, dan itu dengan menyerahkan jiwa. Arman berdiri tegak, menatap pocong hitam dengan tatapan penuh tekad. Kami tidak akan menyerah. Kami akan menghentikan ini. Dengan suara keras, ia berteriak.
Kalian tidak bisa mengendalikan kami. Kami akan melawan. Pocong hitam itu mendekat, semakin dekat, dan langkahnya semakin berat. Namun, di saat yang sama, pria tua itu melangkah ke depan dan mengangkat tangannya. Jika kalian ingin bertahan, kalian harus siap menghadapi konsekuensinya. Jangan bilang aku tidak memperingatkan. Seiring dengan kata-katanya, tanah di bawah mereka terbuka lebih lebar, dan mereka terjatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Arman, Rudy, Miko, dan Danny terjatuh ke dalam kegelapan yang memeluk tubuh mereka dengan dingin dan berat. Mereka terjatuh begitu dalam, seperti jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Begitu tubuh mereka akhirnya mendarat di tanah yang keras, semuanya merasakan pusing yang luar biasa. Mata mereka sulit untuk terbuka, dan seluruh tubuh terasa lelah, seolah-olah mereka baru saja melewati ujian berat. Namun, ketika mereka mulai sadar, mereka mendapati diri mereka berada di dalam sebuah gua yang sangat besar. Dinding gua itu dipenuhi dengan simbol-simbol yang tidak bisa mereka pahami. Di tengah gua, ada sebuah kolam hitam yang airnya tempat bergerak meskipun tidak ada angin. Udara di sekitar mereka terasa sangat berat dan pekat. Kemana kita? Miko bertanya. Suaranya serak karena kepanikan yang semakin menggila. Ini bukan tempat yang kita kenal, jawab Arman, wajahnya memucat. Sepertinya kita sudah berada di dunia lain, dunia bawah tanah. Danny menerutkan kening. Apa maksudmu dunia bawah tanah? Maksudnya kita sudah mati. Tidak, jawab Arman dengan tegas. Ini adalah dunia yang lebih dalam, tempat berarwah yang terperangkap. Kita harus keluar dari sini secepatnya. Namun, seiring dengan kata-kata Arman, suara aneh mulai terdengar dari kedalaman gua. Seperti langkah-langkah berat yang datang mendekat, tanpa peringatan, pocong hitam itu muncul kembali di hadapan mereka, lebih besar dan lebih menakutkan daripada sebelumnya. Wajahnya yang mengerikan menyeringai, matanya bersinar merah menyala. Ritual ini belum selesai, kata pocong hitam itu dengan suara yang menggema di seluruh gua. Kalian terperangkap di dunia ini, dan hanya dengan pengorbanan kalian, semuanya bisa berakhir. Rudy langsung mundur. Kita harus melawan. Ada cara untuk keluar, bukan? Arman, apa yang harus kita lakukan? Arman menerngit, mencoba berpikir cepat. Kita harus menghancurkan sumber kekuatan pocong ini. Itu ada di altar yang tadi, di tempat kita terjatuh. Kita harus mencapainya sebelum terlambat. Dengan langkah cepat, mereka mulai berlari menuju arah yang terlihat seperti pintu keluar gua yang dipenuhi dengan cahaya merah yang mengerikan. Namun, pocong hitam itu tidak memberi mereka kesempatan. Ia melompat ke depan mereka dengan kecepatan yang luar biasa, membuat mereka terhenti. Tidak ada jalan keluar, manusia, teriak pocong hitam. Kalian sudah melanggar peraturan. Sekarang, kalian akan membayar. Pocong hitam itu bergerak ke arah Arman dengan cepat. Tangan panjangnya yang penuh dengan jari-jari runcing terjulur, siap untuk menghancurkan mereka. Namun, Arman tidak panik. Ia ingat apa yang dikatakan oleh pria tua di dunia nyata. Untuk menghancurkan sumber kekuatan, mereka harus menyerang inti dari dunia ini. Jangan takut, kita bisa menghentikannya dengan kekuatan kita sendiri, teriak Arman, yang segera mengangkat tangannya ke arah pocong hitam. Dengan tekad yang bulat, Arman memimpin teman-temannya untuk bertarung. Mereka saling bahu-membahu, meskipun ketakutan masih menggigit di setiap langkah mereka. Rudy dan Danny berusaha mengalihkan perhatian pocong hitam, sementara Miko mencari celah untuk menghancurkan simbol-simbol di dinding gua yang mungkin menyimpan rahasia untuk menghentikan ritual ini. Namun, pocong hitam itu semakin kuat. Setiap kali mereka menyerang, ia hanya tertawa jahat. Tubuhnya semakin membesar dan mengeluarkan aura gelap yang semakin menakutkan. Seperti ada kekuatan lain yang memberi nyawa pada pocong itu, menjadikannya tak terkalahkan. Tiba-tiba, Miko menemukan sesuatu yang aneh di salah satu dinding gua. Sebuah simbol berbentuk lingkaran dengan garis-garis tajam, yang tempatnya merupakan pusat kekuatan dunia bawah ini. Arman,
temukan cara untuk menghancurkan simbol ini. Teriak Miko. Arman yang mendengar teriakan itu segera berlari menuju Miko. Kita harus menyerang simbol itu. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan pocong hitam. Tanpa ragu, Arman melangkah maju, berfokus pada simbol yang ada di dinding. Ia bisa merasakan kekuatan gelap yang datang dari sana. Dengan penuh keyakinan, ia menghancurkan simbol itu menggunakan batu besar yang ada di dekatnya. Begitu simbol itu hancur, seketika seluruh buah bergetar hebat, dan pocong hitam itu menjerit keras. Namun, serangan tersebut hanya menyakitinya sementara. Pocong hitam itu kembali bangkit, dan kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Kalian tidak bisa menghentikannya begitu saja. Ini sudah ditakdirkan, teriak pocong hitam, matanya semakin menyala-nyala. Arman dan teman-temannya terhenti, merasakan kekuatan yang semakin besar. Namun, saat itu juga, mereka mendengar suara pria tua itu kembali dari kejauhan, memberi mereka sebuah kata-kata terakhir yang bisa mereka pegang. Jika kalian ingin selamat, temukan cahaya yang hilang. Setelah mendengar suara pria tua yang memberi peringatan, Arman dan teman-temannya mulai merasa bingung. Mereka terperangkap dalam dunia yang penuh kegelapan, dengan pocong hitam yang semakin mengerikan dan tidak memberi mereka waktu untuk bernafas. Namun, kalimat terakhir pria tua itu, temukan cahaya yang hilang, terus berputar-putar dalam pikiran mereka, seolah memberi petunjuk bahwa ada harapan untuk keluar. Mencari cahaya yang hilang, apa maksudnya? Miko bertanya dengan suara cemas, berusaha memahami maksud dari peringatan itu. Entahlah, tapi kita harus mencobanya, jawab Arman, matanya berkilat karena tekad. Mungkin itu adalah cara satu-satunya untuk menghentikan pocong hitam ini. Rudy menatap gua yang gelap, tapi di mana kita bisa menemukan cahaya itu? Semua yang ada di sini hanya gelap dan penuh bahaya. Jika kita tidak mencarinya, kita akan selamanya terjebak di sini, kata Dani, penuh tekad. Kita harus bergerak, tidak ada pilihan lain. Mereka semua mulai menyelidiki gua yang semakin terasa sesat. Setiap langkah mereka seolah membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang tak terukur. Namun, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Semakin mereka berjalan, semakin terasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik bayangan. Tiba-tiba, dari kedalaman gua, mereka mendengar suara gemerisik. Suara itu semakin mendekat, dan sebelum mereka sempat bereaksi, sosok pocong hitam muncul kembali, matanya menyala dengan kebencian yang tak terhingga. Kalian sudah mencari cahaya, hahaha, itu sia-sia, tidak ada yang bisa melawan takdir, teriak pocong hitam, suaranya menggelegar. Namun, saat pocong hitam melangkah maju untuk menyerang, sebuah cahaya samar-samar muncul dari dalam gua. Cahaya itu berkilauan di antara kegelapan, menarah langsung ke arah mereka. Seperti sebuah tanda, cahaya itu memancarkan kekuatan yang luar biasa, menandakan bahwa itu adalah petunjuk yang mereka cari. Jangan berhenti, teriak Arman, mata mereka tertuju pada cahaya itu yang semakin terang. Itulah cahaya yang hilang, itu satu-satunya harapan kita. Dengan langkah cepat, mereka berlari menuju cahaya tersebut, berharap itu akan membawa mereka keluar dari dunia bawah ini. Pocong hitam yang melihat itu semakin marah, mencoba mengejar mereka. Namun semakin mereka mendekati cahaya, semakin pocong hitam itu tampak terhalang oleh kekuatan yang luar biasa. Cahaya itu akan menghancurkannya, teriak Miko, penuh keyakinan. Saat mereka semakin dekat dengan cahaya, mereka merasakan kekuatan yang luar biasa. Cahaya itu tampak seperti sebuah portal yang membuka jalan ke dunia nyata. Namun, tepat sebelum mereka mencapai cahaya, pocong hitam berteriak keras, memancarkan kekuatan gelap yang luar biasa. Tidak akan ada yang melarikan diri dari sini, teriak pocong hitam dengan suara mengerikan. Namun, pada saat itulah, Arman menyadari sesuatu yang menakjubkan. Cahaya itu bukan hanya sekadar cahaya, tetapi sebuah kunci untuk membuka jalan keluar mereka. Dengan tekad yang semakin kuat, Arman meraih cahaya itu dan menggenggamnya dengan erat.
Begitu ia menyentuh cahaya itu, seketika dunia di sekitar mereka berubah. Gua gelap yang sebelumnya penuh dengan teror pocong hitam kini berubah menjadi padang rumput yang luas, dengan langit yang cerah dan matahari yang bersinar terang. Tapi, pocong hitam itu tidak menyerah begitu saja. Sosok itu muncul kembali di depan mereka, lebih mengerikan dan lebih kuat dari sebelumnya. Kalian tidak bisa lari dariku begitu saja, teriak pocong hitam dengan amarah yang menggelegar. Namun, kekuatan cahaya yang mereka temukan kini bersinar lebih terang, melawan kegelapan yang datang. Dengan satu gerakan terakhir, cahaya itu menghancurkan pocong hitam, menghilangkannya dari dunia mereka. Namun, sebelum pocong hitam benar-benar hilang, ia sempat berbisik dengan suara seram. Ini belum selesai, kalian belum aman. Arman dan teman-temannya terjatuh ke tanah, lelah dan terkejut. Mereka baru saja mengalahkan musuh yang sangat kuat, tapi peringatan terakhir pocong hitam masih terngiang di telinga mereka. Apakah kita sudah selamat? Miko bertanya dengan penuh keraguan. Arman menghela nafas, mencoba untuk tenang. Mungkin, tapi ini baru permulaan. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita hadapi. Mereka semua merasa bahwa meskipun mereka telah menang, ancaman dari dunia gelap itu belum berakhir. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka hanya bisa bersiap untuk menghadapi tantangan yang lebih berat lagi. Setelah pertempuran terakhir dengan pocong hitam, suasana masih dipenuhi ketegangan. Arman dan teman-temannya terdiam sejenak, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Meskipun mereka berhasil mengalahkan sosok yang menakutkan itu, ada perasaan bahwa mereka belum benar-benar bebas dari ancaman. Arman, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Miko, wajahnya cemas, melihat sekeliling yang kini tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Apa yang dimaksud pocong hitam dengan kata-katanya tadi? Belum selesai. Apa itu berarti ada sesuatu yang lebih besar? Arman menggigit bibirnya, merasa bahwa jawabannya tidak akan mudah. Aku tidak tahu, Miko. Tapi rasanya, ini bukan hanya tentang kita. Ini mungkin ada kaitannya dengan tempat ini, dengan dunia ini. Pocong hitam itu menyebutkan sesuatu tentang takdir. Mungkin kita hanya bagian dari sebuah permainan yang lebih besar. Dani yang sebelumnya tampak pasrah, mulai merasakan kegelisahan. Jadi, kita masih terjebak di dunia ini. Semua yang kita alami ini, apakah itu bagian dari takdir yang tak bisa kita hindari? Takdir bukanlah sesuatu yang harus kita ikuti tanpa perlawanan, Arman berkata dengan tegas. Kita masih punya kesempatan untuk melawan dan keluar. Kita hanya perlu memahami apa yang sebenarnya terjadi di dunia ini. Namun, saat mereka berdiskusi, sesuatu yang lebih aneh mulai terjadi. Suasana di sekitar mereka mulai berubah. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar, dan suara-suara aneh terdengar dari kejauhan. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang mendekat, dan itu jauh lebih mengerikan daripada pocong hitam yang baru saja mereka kalahkan. Arman, apa itu? Tanya Rudy, suaranya gemetar, sambil menunjuk ke arah hutan yang tampak semakin gelap di kejauhan. Sebuah suara keras terdengar, seperti dentuman petir yang menggelegar. Kemudian, dari dalam hutan yang semakin gelap, muncul sosok-sosok gelap yang berjumlah banyak. Sosok-sosok itu bergerak cepat, seperti bayangan yang datang menghampiri mereka dengan kecepatan yang luar biasa. Ini tidak mungkin, teriak Dani, mata terbelalak ketakutan. Arman berlari ke depan, mencoba menenangkan teman-temannya. Tenang, jangan panik, kita harus tetap bersama dan mencari jalan keluar. Namun, suara dan teman itu semakin keras, dan sosok-sosok gelap itu semakin mendekat. Tiba-tiba, salah satu dari mereka melompat ke arah Arman, dengan wajah yang tampak hancur dan penuh dengan luka. Arman terkejut dan melangkah mundur, namun ternyata sosok itu hanya muncul dalam bentuk bayangan, lalu menghilang. Apa itu? Apa yang terjadi? Miko bertanya, tubuhnya gemetar, tidak mengerti dengan apa yang baru saja mereka alami. Arman memandang ke sekeliling, merasa bahwa mereka sekarang bukan hanya berhadapan dengan satu musuh,
tetapi dengan banyak makhluk gelap yang berasal dari dunia yang sama sekali berbeda. Dunia yang terhubung dengan dunia nyata melalui portal yang mereka buka dengan menemukan cahaya yang hilang. Ini lebih dari yang kita duga, kata Arman dengan serius. Pocong hitam itu bukanlah satu-satunya ancaman. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengendalikan dunia ini. Kita harus menemukan cara untuk menutup portal ini, atau kita semua akan terperangkap di sini selamanya. Namun, saat Arman mengungkapkan pikirannya, sosok-sosok gelap itu kembali muncul, bergerak lebih cepat dari sebelumnya, menepung mereka. Apa yang harus kita lakukan, Arman? Tanya Rudy, suaranya penuh kepanikan. Jangan takut, Arman berteriak. Kita harus melawan, kita harus bertahan. Ingat apa yang pria tua itu katakan. Cahaya adalah kunci kita. Kalau kita bisa temukan cahaya yang hilang lagi, kita bisa menghentikan mereka. Dengan tekad yang baru, mereka melangkah maju, berusaha melawan makhluk-makhluk gelap yang mengelilingi mereka. Tapi setiap langkah mereka membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan, dan mereka menyadari bahwa musuh mereka jauh lebih kuat dan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Apa kita bisa keluar dari sini? Miko bertanya dengan suara yang hampir putus asa. Arman menatap langit gelap, berusaha mencari jawaban. Kita akan terus berjuang, Miko, sampai kita menemukan cara untuk mengalahkan mereka dan kembali ke dunia nyata. Namun, di tengah ketegangan itu, mereka mendengar suara mengerikan lainnya. Suara yang sangat familiar, suara dari pocong hitam yang sudah mereka kalahkan. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari takdir. Teriak suara itu menggelegar, menggema ke seluruh penjuru hutan. Arman menggenggam tangan teman-temannya, bertekad untuk melawan apapun yang ada di hadapan mereka. Kita tidak akan menyerah, kita akan cari jalan keluar dari sini. Namun, saat mereka berlari untuk mencari cahaya yang hilang sekali lagi, mereka tidak tahu bahwa setiap langkah mereka semakin membawa mereka lebih dalam ke dalam dunia gelap ini, dan takdir yang menanti mereka belum sepenuhnya terungkap. Malam semakin gelap, dan langkah Arman serta teman-temannya menjadi semakin berat. Setiap jejak mereka seakan diselimuti bayangan gelap yang merayap, mengintai di setiap sudut hutan lebat itu. Keberanian mereka mulai diuji hingga batasnya. Arman tahu, cahaya yang hilang adalah satu-satunya harapan mereka, tapi di manakah mereka bisa menemukannya? Arman, kita sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada petunjuk, kata Miko, nafasnya terengah-engah. Apakah benar ada cahaya yang hilang seperti yang kamu katakan? Arman menatap ke depan, menenangkan diri meski ada ketegangan yang hampir tak tertahankan. Ada, Miko. Cahaya itu pernah ditemukan di tempat ini. Kita hanya harus menemukannya kembali. Dani, yang sebelumnya tampak lebih tenang, kini mulai merasakan ketegangan itu. Tapi bagaimana kita bisa menemukannya kalau segala sesuatu di sekitar kita sepertinya menghilang dalam kegelapan ini? Rasanya semakin lama, kita semakin terperangkap. Sementara mereka melanjutkan pencarian mereka, tiba-tiba sebuah suara gemerisik datang dari balik pohon-pohon besar. Mereka berhenti, menoleh ke arah suara itu. Semua saling bertukar pandang dengan cemas. Sebuah bayangan besar melintas di antara pepohonan, dan meski gelap, mereka bisa merasakannya. Sesuatu yang besar dan mengerikan sedang mendekat. Arman, apa itu? Suara Rudy bergetar. Ia hampir tak mampu menahan ketakutan yang menggerogoti dirinya. Jangan bergerak, Arman memerintahkan. Jika kita bergerak, kita mungkin akan menarik perhatian mereka. Namun, terlalu terlambat. Dari bayangan yang tadinya samar, kini muncul sosok besar dengan tubuh hitam pekat, wajahnya penuh luka dan darah yang membeku. Sosok itu menyerupai pocong hitam yang mereka hadapi sebelumnya, tapi kali ini, tubuhnya jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Matanya yang kosong memandang mereka dengan penuh kebencian. Tak ada yang bisa lari, suara itu terdengar rendah dan berbisik dari dalam kegelapan. Tak ada yang bisa menghindar dari takdir. Miko berteriak ketakutan, namun Arman mencoba menenangkan mereka. Jangan panik,
Ingat, kita harus mencari cahaya. Kita harus menemukan cahaya itu atau kita akan terus terperangkap. Sosok pocong hitam itu mendekat dengan kecepatan yang tak bisa mereka hindari. Masing-masing dari mereka mundur dengan panik, tetapi di dalam hati mereka ada rasa pasrah yang mulai muncul. Mereka tahu, tanpa cahaya yang hilang, mereka tidak akan bisa melawan makhluk itu. Ketika mereka hampir kehabisan pilihan, sebuah cahaya kecil mulai muncul di kejauhan. Sinar itu berkilauan seperti bintang yang terjatuh, namun terasa begitu kuat dan nyata. Tanpa berpikir panjang, Arman berlari menuju cahaya itu, diikuti oleh teman-temannya. "Ayo, kita ke sana," teriak Arman, suaranya penuh harapan. Namun, makhluk itu tak membiarkan mereka begitu saja. Dengan langkah-langkah berat, pocong hitam itu mengikuti mereka, dan udara di sekitar mereka semakin berat, seolah dunia itu sendiri menentang perjuangan mereka. Saat mereka semakin dekat dengan cahaya itu, bayangan besar itu semakin mendekat pula. Dan sebelum mereka menyentuh cahaya itu, sosok pocong hitam itu melompat ke arah mereka dengan kekuatan luar biasa. Arman terjatuh, terhempas ke tanah, namun dengan tangan terulur, ia meraih sinar tersebut. Cahaya itu menyilaukan mata mereka, dan seketika dunia sekitar mereka terasa berubah. Dari kegelapan yang pekat, cahaya itu mulai membanjiri hutan, menciptakan keajaiban yang menyelimuti mereka dalam sebuah perlindungan yang kuat. Makhluk itu terhenti seketika, terjebak dalam kilatan cahaya yang membuat tubuhnya terguncang. Mereka berempat berdiri, terengah-engah, menyaksikan makhluk itu berteriak kesakitan sebelum akhirnya menghilang dalam kegelapan. Cahaya itu perlahan meredup, dan suasana kembali menjadi hening. Miko, Danny, dan Rudy terdiam, masih terkejut dengan apa yang baru saja mereka alami. Hutan itu seolah kembali ke keadaan semula, namun ada perasaan bahwa mereka belum sepenuhnya aman. "Arman, apa yang baru saja terjadi?" tanya Miko, masih terkejut. "Apakah kita benar-benar berhasil mengalahkannya?" Arman mengangguk, meski wajahnya menunjukkan kelelahan yang luar biasa. "Kita berhasil untuk sekarang, tapi ini belum berakhir. Pocong hitam itu hanya sebagian dari apa yang ada di dunia ini. Ada sesuatu yang lebih besar lagi yang masih menunggu." Danny menatap sekeliling dengan cemas. "Jadi, kita belum selesai. Masih ada bahaya lain yang mengancam kita." "Benar," jawab Arman. "Ini baru permulaan. Kita harus mencari lebih banyak jawaban sebelum semuanya terlambat." Dengan perasaan yang berat, mereka melanjutkan perjalanan mereka, mengetahui bahwa dunia yang mereka masuki jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Namun, Arman tetap bertekad untuk menemukan cahaya yang hilang dan mengungkap kebenaran di balik semua teror ini. Kegelapan malam di hutan itu terasa semakin mencekam setelah mereka berhasil mengusir pocong hitam yang sempat mengancam mereka. Namun, meskipun makhluk itu telah menghilang, perasaan cemas dan takut masih membayangi Arman dan teman-temannya. Mereka tahu bahwa mereka hanya sekejap merasakan kemenangan. Bahaya yang lebih besar masih menunggu. Arman memimpin langkah mereka kembali menuju desa yang mereka tinggalkan beberapa hari yang lalu. Mereka telah melewati rintangan yang mengerikan, namun masih banyak yang harus mereka temukan. Cahaya yang mereka lihat di kejauhan bukanlah akhir dari masalah mereka. Itu hanyalah permulaan perjalanan mereka yang lebih berbahaya. "Malam ini terasa berbeda," ujar Rudy dengan nada cemas. "Aku merasa ada yang mengawasi kita, seperti ada mata-mata yang menunggu kesempatan untuk menyerang." Rudy benar, Miko menambahkan. "Tidak ada yang mudah dalam perjalanan ini. Seperti ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini." Arman berjalan di depan, matanya terfokus pada jalan yang terbentang di hadapannya. Hutan semakin gelap, dan suasana terasa semakin sunyi. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, namun semuanya seolah menghilang dalam kesunyian yang mencekam. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, mereka mendengar suara langkah berat yang semakin mendekat. Langkah itu keras, menggetarkan tanah, seolah-olah ada sesuatu yang sangat besar yang sedang mendekat.
Rudy, yang merasa takut, memegang lengan Arman. Arman, apa itu? Suaranya hampir hilang oleh ketakutan. Arman menatap ke depan dengan waspada. Tunggu dulu, jawabnya dengan tenang. Jangan bergerak. Tak lama kemudian, bayangan besar muncul di antara pepohonan, mengikuti langkah mereka dengan perlahan. Bayangan itu semakin jelas, dan Arman merasakan tubuhnya kaku seketika. Itu adalah pocong hitam yang mereka hadapi sebelumnya. Namun kali ini, sosok itu tampak lebih kuat, lebih besar, dan lebih menakutkan. Pocong itu tidak mungkin. Danny berteriak ketakutan. Makhluk itu melangkah mendekat dengan tatapan penuh amarah. Kaki-kaki panjangnya menyeret tanah, sementara matanya yang kosong menatap mereka dengan kebencian yang mendalam. Sosok itu seolah tidak takut dengan cahaya yang mereka temukan sebelumnya. Apakah itu benar-benar pocong hitam yang sama? Tanya Miko, suaranya bergetar. Arman menggigit bibirnya, berusaha mencari cara untuk melawan. Kita harus terus maju, kita tidak bisa berhenti sekarang. Kita harus menemukan sumber kekuatan mereka dan menghancurkannya. Pocong hitam itu mendekat semakin dekat, namun kali ini Arman tidak mundur. Dia berlari ke depan, memimpin teman-temannya menuju area yang lebih terang. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah bukit tinggi, di mana cahaya bulan menyinari dengan terang. Tetap bersama, Arman memerintahkan. Jika kita bisa sampai ke puncak bukit, kita mungkin bisa melihat petunjuk lebih jelas. Namun, ketika mereka hampir sampai di puncak, mereka dihentikan oleh sebuah suara yang membuat mereka terperangah. Suara itu berasal dari bawah tanah, bergetar dan menggema. Jangan coba lari, suara itu terdengar lebih dalam, lebih misterius. Kamu tidak akan bisa menghindar. Terimalah nasib kalian. Sosok pocong hitam itu berhenti sejenak, lalu menghilang dalam kegelapan, seolah-olah tertelan oleh tanah itu sendiri. Namun, bukan berarti bahaya telah berlalu. Mereka segera menyadari bahwa mereka kini berada di tempat yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya, sebuah lembah yang gelap dan dipenuhi kabut yang tebal. Di tengah lembah itu, sebuah batu besar muncul di depan mereka, dengan simbol-simbol aneh yang terpahat di permukaannya. Cahaya rembulan memantulkan bayangan yang menyeramkan dari batu itu. Arman mendekati batu tersebut dengan hati-hati, sementara teman-temannya mengikuti dengan perasaan cemas. Apa ini? Tanya Rudy, suaranya penuh ketakutan. Kenapa ada simbol-simbol seperti itu di sini? Arman menyentuh batu itu, dan seketika, simbol-simbol tersebut mulai bercahaya dengan intensitas yang luar biasa. Tanpa diduga, batu itu mulai bergerak, membelah tanah di bawahnya. Mereka terkejut, dan sebelum sempat berlari, sebuah kekuatan besar menarik mereka masuk ke dalam celah batu itu. Kita tidak bisa lari, ujar Arman dengan tegas. Apapun yang terjadi, kita harus menghadapi ini bersama-sama. Mereka terjatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tanpa sadar, mereka telah memasuki dunia lain. Dunia yang penuh dengan bahaya yang jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Keadaan menjadi gelap gulita begitu mereka terjatuh ke dalam jurang batu yang terbuka. Suara tubuh mereka yang jatuh ke tanah terdengar hampa di tengah keheningan yang menakutkan. Arman menerjapkan matanya, mencoba menyesuaikan diri dengan gelapnya tempat itu. Tangannya meraba tanah kasar di bawahnya, dan dia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa di sekitar mereka. Apakah kalian baik-baik saja? Arman berusaha berbicara pelan, menjaga ketenangannya. Rudy, yang terjatuh lebih dulu, mengangkat tubuhnya dengan susah payah. Aku nggak tahu, jawabnya, suara bergetar. Tempat ini, seperti dunia yang berbeda. Miko dan Danny menyusul bangkit, tubuh mereka terasa kaku karena jatuh yang begitu mendalam. Mereka mendapati diri mereka berada di sebuah gua luas dengan dinding yang dipenuhi kerak-kerak hitam, seolah-olah gua itu telah ada selama berabad-abad. Udara di sini terasa berat, penuh dengan bau busuk dan kelembapan yang menjalari seluruh tubuh mereka. Tempat apa ini? Miko bertanya, suaranya teredam oleh kegelapan. Arman menggenggam tangan teman-temannya.
mencoba memberi semangat. Kita harus keluar dari sini. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Namun, suara yang datang dari kegelapan itu membuat mereka terdiam. Perlahan, dari balik bayang-bayang gua, muncul suara berdesis yang semakin lama semakin mendekat. Mereka menahan napas. Saat itulah, sebuah bayangan tinggi dan hitam muncul di depan mereka. Pocong hitam lagi, Danny berbisik, matanya terbelalak. Bayangan itu memancarkan aura gelap yang begitu mencekam, lebih kuat dari sebelumnya. Pocong hitam yang mereka lihat sebelumnya kini tampak lebih besar, tubuhnya semakin membesar dengan tatapan yang semakin mengerikan. Setiap langkahnya menciptakan gema yang menggetarkan gua. Jangan lari, kalian tidak akan bisa lari. Suara serap pocong itu menggema di telinga mereka, terasa menembus jantung mereka. Arman menahan napas, lalu dengan cepat berbalik ke teman-temannya. Lari, sekarang, teriaknya, meski tahu bahwa lari hanya akan sia-sia. Mereka berlari dengan cepat, namun gua ini tempatnya semakin membingungkan mereka. Setiap lorong yang mereka lewati hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama, seolah gua ini tak berujung. Meskipun mereka berlari sekuat tenaga, pocong hitam itu tak pernah kehilangan jejak. Ini tidak ada habisnya. Miko terena-ena, menahan rasa takut yang semakin mendalam. Arman mencoba berpikir jernih, memandang sekeliling dengan seksama. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, dan dia bisa merasakannya. Sesuatu di dalam gua ini yang mengendalikan pocong hitam itu. Coba cari sesuatu yang bisa kita gunakan, Arman memerintahkan. Kita harus mencari jalan keluar. Ayo. Rudy tiba-tiba melihat sesuatu yang mengkilap di salah satu sudut gua. Sebuah benda berbentuk lingkaran, tertutup oleh batu dan tanah yang meneras. Rudy segera mendekatinya dan mencoba menggali benda itu. Arman, ini dia, teriak Rudy, dengan wajah penuh harapan. Arman segera berlari menuju Rudy, lalu mereka bersama-sama menggali dan mengangkat batu besar yang menutupi benda itu. Ketika mereka berhasil membuka penutupnya, mereka menemukan sebuah batu berwarna merah gelap yang dipenuhi simbol-simbol kuno. Batu ini sepertinya ada kaitannya dengan pocong hitam itu, ujar Arman dengan serius. Tiba-tiba, pocong hitam itu muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Dengan tatapan penuh kebencian, pocong itu merangkak perlahan menuju mereka. Jika kalian ingin hidup, tinggalkan batu itu, suara pocong itu terdengar serak dan dalam. Batu itu adalah kunci dari kegelapan yang akan mengakhiri kalian. Namun, Arman tidak gentar. Kita tidak akan menyerah pada teror ini, kata Arman, suaranya penuh tekad. Kita akan mengakhiri semuanya. Dengan satu gerakan cepat, Arman melemparkan batu itu ke tengah gua. Begitu batu itu menyentuh tanah, cahaya merah yang sangat terang muncul dari dalamnya, seolah mengeluarkan kekuatan yang tak terduga. Pocong hitam itu terhenti, tubuhnya bergetar seolah-olah terhimpit oleh kekuatan yang datang dari batu tersebut. Namun, sesuatu yang lebih menakutkan terjadi. Dari batu tersebut muncul semburan gelap yang menutupi seluruh gua, dan suara-suara aneh bergema, seperti suara ribuan jiwa yang terperangkap. Arman dan teman-temannya terhuyung mundur, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ini lebih dari yang kita bayangkan. Rudy berteriak ketakutan. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, gua itu mulai berguncang. Dari dalam batu itu, muncul sosok lain yang jauh lebih besar dan lebih menakutkan daripada pocong hitam yang mereka hadapi sebelumnya. Sosok itu memiliki wajah yang penuh amarah. Tubuhnya diliputi api dan asap gelap. Kami tidak akan membiarkan kalian pergi. Suara itu menggema, seolah berasal dari dunia lain. Teman-teman Arman terpana. Mereka tahu bahwa mereka harus bertindak cepat sebelum semuanya terlambat. Suara gemuruh dari dalam batu merah gelap masih menggema di seluruh gua. Arman dan teman-temannya terperangkap dalam kekacauan yang tak terbayangkan. Sosok besar yang muncul dari dalam batu itu semakin mendekat dengan kecepatan yang luar biasa. Rasanya seolah-olah dunia mereka akan hancur seketika. Arman memandang batu
sesuatu yang sudah menyemburkan cahaya terang, lalu ke sosok mengerikan yang semakin mendekat. Kita harus menghentikan itu, teriaknya. Pocong hitam itu hanya bagian dari sesuatu yang lebih besar. Brody yang kebingungan mencoba menyusun kata-kata. Apa yang kita lakukan? Kita nggak bisa menghadapi itu. Namun, Miko yang tampaknya semakin tenang, menyarankan kita harus mencari cara untuk menggunakan batu itu, atau kita akan habis. Tiba-tiba, Arman teringat akan simbol-simbol kuno yang terukir di permukaan batu. Dia berjalan mendekat dengan cepat, menggenggam batu tersebut erat-erat. Ketika tangannya menyentuh batu itu, cahaya merah terang kembali memancar dengan lebih kuat, mengalir melalui tubuhnya seakan-akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Danny bertanya, matanya lebar dengan ketakutan, tapi juga sedikit harapan. Arman merasa kekuatan itu mengalir ke dalam tubuhnya. Sesuatu yang luar biasa, tapi juga mengerikan. Sebuah kekuatan yang bahkan dia sendiri belum mengerti. Dengan suara rendah, Arman berkata, ini bukan kekuatan yang baik. Ini kekuatan kegelapan, tapi kita tidak punya pilihan lain. Tiba-tiba, sosok besar yang muncul dari dalam batu itu melangkah lebih dekat, mengeluarkan suara yang penuh kebencian. Kalian tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Batu itu adalah kunci untuk menutup kalian selamanya di dunia ini. Tidak, Arman berteriak. Dengan kekuatan yang diberikan oleh batu itu, dia melemparkan energi yang sangat kuat ke arah sosok tersebut. Ledakan cahaya merah menyelimuti seluruh gua, namun sosok besar itu tidak bergerak. Ia hanya tertawa, suara tawanya mengguncang seluruh tempat. Apapun yang kalian coba lakukan, itu tidak akan cukup, kata sosok itu dengan suara mengerikan. Aku adalah penguasa kegelapan, dan batu itu adalah pintu gerbang bagi dunia yang lebih gelap. Namun, sesaat setelah kata-katanya terucap, Arman menyadari sesuatu yang sangat penting. Batu itu bukan hanya alat untuk menghancurkan, tetapi juga penghalang. Penghalang bagi makhluk itu untuk melarikan diri ke dunia nyata. Teman-teman, teriak Arman dengan penuh keyakinan. Kita tidak boleh membiarkan batu itu hancur. Batu ini menghalangi mereka. Kita harus menahannya. Miko dan Danny mulai menyadari maksud Arman. Mereka mengerti bahwa kekuatan batu itu, meskipun bisa membunuh mereka, juga bisa menyelamatkan mereka. Jika mereka berhasil mengendalikannya, bersama-sama, mereka berdiri tegak, memusatkan perhatian mereka pada batu tersebut, berusaha untuk tidak membiarkan kekuatan gelap itu menguasai mereka. Dalam hitungan detik, mereka berhasil menyatukan kekuatan mereka untuk menjaga batu itu tetap utuh. Sosok besar itu semakin marah, dengan kekuatan yang semakin besar, berusaha menghancurkan mereka. Kalian akan menyesal, ancamnya. Tiba-tiba, ada ledakan yang sangat kuat. Batu itu memancarkan sinar merah yang luar biasa, menciptakan ledakan besar yang membuat gua berguncang hebat. Sosok besar itu tersentak mundur, terhuyung dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, mereka tidak tahu seberapa lama mereka bisa bertahan. Batu itu mulai retak, perlahan-lahan, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Kita harus segera pergi, Miko berteriak, suaranya penuh kecemasan. Arman menatap batu itu dengan raut wajah penuh tekad. Tidak, kita harus mengakhirinya di sini. Ketika batu itu hampir hancur, Arman merasakan kekuatan yang aneh mengalir dari dalam dirinya. Ini bukan sekadar kekuatan biasa. Batu itu memberikan kesempatan terakhir untuk membalikkan keadaan. Namun, mereka harus memanfaatkan kekuatan tersebut dengan sangat hati-hati. Dengan satu gerakan yang cepat, Arman memusatkan semua energi yang ada pada batu tersebut, berteriak dengan penuh kekuatan. Kekuatan ini harus dihentikan. Ledakan cahaya yang sangat terang mengisi seluruh gua, dan sosok besar itu berteriak keras. Tubuhnya terbakar oleh cahaya itu, seolah hancur menjadi abu. Ketika semuanya mereda, gua itu berubah menjadi sunyi. Hanya ada suara napas mereka yang terena-ena, masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Arman menghembuskan napas panjang. Ini belum berakhir,
Tapi kita selamat untuk sementara. Namun, di kejauhan, di balik bayang-bayang gua, mereka bisa merasakan sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Setelah teror yang mengerikan di gua, Arman dan teman-temannya keluar dari tempat itu dengan rasa cemas yang semakin menggelayuti. Mereka tahu bahwa meskipun sosok besar itu telah hancur, ancaman sejati belum berakhir. Batu yang semula mereka kira bisa menjadi alat penghancur, justru menyisakan lebih banyak misteri. Kekuatan gelap yang telah mereka hadapi mungkin hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Di luar gua, angin malam bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk hingga tulang. Arman berjalan memimpin kelompoknya, matanya terus waspada, meskipun tubuhnya terasa lelah. Teman-temannya, meskipun sudah mulai pulih dari kejadian tadi, tetap merasa ada yang janggal, seperti ada mata yang mengawasi mereka dari jauh. Arman, suara Dani terdengar khawatir. Kau yakin kita aman? Aku merasa seperti kita masih belum lepas dari bahaya. Arman menoleh, mengangguk pelan. Aku juga merasakannya. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Apakah itu yang disebut sebagai bayangan yang diceritakan oleh warga desa? Tanya Rudy, suaranya penuh keraguan. Aku tak mengerti, apakah kita harus terus melawan ini? Arman memandang sekeliling mereka, memastikan tidak ada yang mencurigakan. Namun di dalam hatinya, rasa khawatir itu semakin menguasai. Batu yang mereka temukan, yang seharusnya menjadi penghalang, telah melepaskan kekuatan yang tak terduga. Sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya, mungkin telah terbangkitkan. Miko menghela napas dan berkata, aku tidak tahu apakah kita bisa bertahan lebih lama. Kita sudah membuat banyak kesalahan, dan kini kita harus menanggung akibatnya. Tiba-tiba, langit berubah menjadi gelap, dan suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar mereka. Seolah-olah ada sesuatu yang mengendap-endap mengikuti langkah mereka. Arman menggenggam tangan teman-temannya, memberikan kekuatan yang tersisa padanya. Kita harus tetap bersama, kita tidak boleh biarkan rasa takut menguasai kita. Kalau kita tak bisa melawan sekarang, maka semuanya akan sia-sia. Mereka terus berjalan, menghindari jalan-jalan yang gelap dan sepi. Suara langkah kaki mereka bergema di antara pepohonan yang rindang. Tiba-tiba, sebuah bayangan bergerak cepat di antara pohon-pohon besar, hampir tak terlihat. Rudy menoleh dengan cepat, dan matanya membesar. Itu, apa itu? Arman menatap tajam ke arah bayangan tersebut. Jangan berisik, itu bukan manusia. Ketika mereka berlari menjauh dari bayangan itu, mereka mendengar suara berat dan bergetar yang semakin mendekat. Lantas, di antara pepohonan yang rimbun, sebuah sosok besar muncul perlahan. Tubuhnya tinggi menjulang, dilapisi kain putih yang campan camping, namun wajahnya terbungkus oleh kegelapan yang seolah hidup. Itu adalah pocong hitam, yang seharusnya sudah hilang. Namun kali ini, pocong hitam itu berbeda. Ia tampak lebih kuat, lebih ganas, dan lebih siap untuk memburu mereka. Cahaya dari mata pocong itu bersinar dengan sangat terang, hampir seperti menyedot seluruh kegelapan di sekitarnya. Arman dan teman-temannya terhenti, tubuh mereka tegang dengan ketakutan yang semakin mendalam. Apa yang kita lakukan? Danny berbisik, wajahnya pucat. Arman, meskipun jantungnya berdegup kencang, berusaha untuk tetap tenang. Kita harus bertarung. Jika kita tidak melawan, kita tidak akan pernah keluar dari sini. Pocong itu semakin mendekat, melangkah pelan namun pasti. Setiap langkahnya meninggalkan jejak bayangan hitam yang bergerak seolah hidup. Suara teriakan yang mengerikan menggema, seakan ia sedang mengumpulkan kekuatan terakhirnya. Jangan biarkan dia mendekat, teriak Miko, memegang tongkat yang mereka temukan di gua. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, pocong hitam itu mengeluarkan suara yang lebih dalam, lebih mengerikan dari sebelumnya. Kalian semua akan menjadi bagian dari bayangan ini selamanya. Arman, dengan penuh keberanian, mengangkat tangannya dan memfokuskan seluruh energinya ke batu yang masih dia genggam. Batu itu mulai bersinar kembali, memancarkan cahaya merah terang
menyelimuti seluruh kelompok mereka. Sinar itu bertabrakan dengan kekuatan kegelapan yang dikeluarkan pocong hitam. Saat cahaya dari batu semakin kuat, pocong itu menjerit kesakitan, mundur selangkah demi selangkah. Namun, bayangannya terus menggelap dan bergerak lebih cepat, seolah tidak ingin menyerah begitu saja. Ini belum berakhir, kata Arman, matanya penuh tekad. Kita harus menghentikannya. Jangan biarkan dia menyerang kita. Namun, saat itu juga, Arman merasakan getaran kuat di dalam batu yang ia pegang. Batu itu mengeluarkan energi yang lebih besar, seolah-olah memberikan satu kesempatan terakhir untuk mengakhiri semuanya. Kami harus segera mengakhirinya sekarang juga, kata Arman dengan suara penuh keyakinan. Bersama-sama, mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Miko memukul pocong hitam dengan tongkat, Danny melemparkan batu-batu besar, dan Rudy berdiri di sisi Arman, siap menahan apapun yang datang. Tiba-tiba, dengan satu ledakan yang sangat besar, batu itu melepaskan energi yang sangat kuat, membungkus pocong hitam dalam cahaya yang sangat terang. Pocong hitam itu berteriak keras, suara teriakannya menggema di seluruh lembah. Dalam sekejap, sosoknya hancur menjadi abu, terhisap oleh cahaya yang sangat kuat. Namun, walaupun pocong hitam itu hancur, Arman merasakan adanya sesuatu yang lebih besar lagi. Sebuah ancaman yang lebih gelap dan lebih menakutkan sedang menunggu. Setelah pocong hitam hancur menjadi abu, Arman dan teman-temannya berdiri di tengah lembah yang sunyi, hanya ditemani desiran angin malam yang menusuk. Mereka tampak kelelahan, namun ada rasa lega yang mendalam karena berhasil mengalahkan makhluk yang telah menakuti mereka begitu lama. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu pikiran Arman. Bayangan gelap yang semakin mendekat. Mereka tahu pertempuran ini belum selesai. Apakah benar dia sudah pergi? Tanya Danny, suaranya masih gemetar. Ia menatap sekeliling, mencari jejak apapun yang bisa memberi petunjuk tentang ancaman berikutnya. Arman memandang ke arah lembah yang semakin gelap. Belum, ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu kita. Rudy menernyipkan dahi, merasakan ketegangan di udara yang semakin mencekam. Apa yang kau maksud, Arman? Bukankah kita sudah mengalahkannya? Bukankah pocong hitam itu sudah dihancurkan? Miko yang berdiri di dekat Arman menatapnya dengan khawatir. Mungkin ada sesuatu yang kita lewatkan, Arman. Sesuatu yang lebih gelap, yang lebih kuat. Ketegangan semakin terasa di sekitar mereka, dan perasaan tidak tenang itu semakin menguat. Mereka mendengar suara langkah kaki yang berat, datang dari arah yang tidak jelas. Arman merasakan tubuhnya menegang, seolah ada sesuatu yang mendekat dengan sangat cepat. Ada apa, Arman? Danny bertanya, matanya melebar. Tiba-tiba, dari balik kabut yang semakin tebal, muncul bayangan besar yang bergerak perlahan-lahan, hampir tak terlihat. Sebuah sosok besar yang tampak lebih gelap daripada malam itu sendiri. Arman merasakan sebuah kehadiran yang sangat kuat, yang mengancam akan menelan semuanya. Itu adalah sosok yang lebih tua dan lebih menakutkan daripada pocong hitam yang mereka hadapi sebelumnya. Wajahnya yang buram tersenyum dengan penuh kebencian, dan matanya memancarkan api yang siap membakar segala yang ada di sekitarnya. Cahaya dari sosok ini tidak terhalang oleh kegelapan, seolah-olah ia adalah kegelapan itu sendiri. Siapa kau? Arman berteriak, suara penuh ketegangan. Sosok itu membuka mulutnya dengan suara yang menggema di seluruh lembah. Aku adalah kegelapan itu sendiri, yang telah lama menunggu di dalam bayan-bayan. Kalian telah mengalahkan utusanku, pocong hitam, tetapi aku masih ada, dan aku akan menghancurkan semuanya. Mereka semua mundur selangkah, merasakan ketakutan yang luar biasa. Arman tahu bahwa ini adalah ujian terakhir mereka. Tidak ada pilihan lain selain bertarung, meskipun ia tahu betapa besar ancaman yang mereka hadapi kali ini. Jika kita tidak menghentikannya sekarang, kata Arman dengan suara penuh tekad, maka semua yang kita perjuangkan akan sia-sia. Sosok itu mulai mendekat, langkah demi langkah. Arman menggenggam batu yang ada di tangannya,
Berharap kekuatan yang pernah mereka gunakan untuk mengalahkan pocong hitam bisa mengalahkan sosok ini. Tetapi semakin dekat sosok itu, semakin Arman merasakan bahwa batu itu tidak cukup kuat untuk menahan kekuatan yang dimiliki makhluk ini. Miko memegang senjata dengan erat, dan Dani serta Rudy berdiri siap untuk menyerang. Kita tidak punya pilihan lain. Mari kita bertarung habis-habisan, teriak Miko, memotivasi teman-temannya. Namun, sebelum mereka sempat bertindak, sosok itu mengangkat tangannya dan suara gemuruh bergema di seluruh lembah. Cahaya yang datang dari tubuhnya menjadi sangat terang, seolah-olah seluruh lembah mulai diselimuti oleh kegelapan yang sangat dalam. Ini akhir dari perjalanan kalian, suara sosok itu terdengar menggelegar, seolah berbicara langsung di dalam pikiran mereka. Tak ada yang bisa melarikan diri dari takdir yang telah ditentukan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar hebat. Retakan-retakan besar muncul di tanah, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam yang menjulur, berusaha menarik mereka ke dalam kegelapan yang semakin dalam. Arman memejamkan mata, berusaha mengendalikan ketakutannya. Batu yang ada di tangannya mulai bersinar dengan cahaya yang semakin kuat, berusaha menahan kekuatan gelap yang menghimpit mereka. Kita harus menggabungkan kekuatan kita, kata Arman dengan suara penuh tekad. Kita masih punya satu kesempatan untuk mengakhiri ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Arman dan teman-temannya bersatu. Mereka menyalurkan seluruh energi yang mereka miliki ke dalam batu yang bersinar terang. Namun sosok itu tertawa, semakin mendekat, dan kekuatan yang ada di dalam dirinya semakin menggila. Tiba-tiba, Arman merasa tubuhnya terangkat, seolah-olah ia dan teman-temannya terhisap oleh kekuatan yang sangat besar. Cahaya dari batu itu semakin redup, dan seolah-olah dunia mulai gelap. Satu-satunya jalan untuk mengakhiri ini adalah pengorbanan, kata Arman dengan suara hampir tak terdengar, matanya mulai terpejam. Kita harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga untuk mengalahkannya. Namun, sebelum ia bisa mengatakan lebih banyak, tubuhnya dan teman-temannya terhisap ke dalam kegelapan. Semua yang ada di sekitar mereka mulai terbenam dalam kegelapan yang total.